Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bini'matihi tatimu salihan. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa'uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kita belajar banyak hal di bulan Ramadan. Di antara yang kita tetap beraktivitas. Dan kita juga belajar bahwa keridhaan Allah itu segala-galanya. Kita lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada kesenangan diri kita sendiri. Dan terbukti tatkala kita sendirian, kita pun gak makan dan tidak minum. Bukan kita meninggalkan makan dan minum karena ada orang, tapi kita sendiri, kita jaga tuh jam. Oleh karena itu, orang yang puasa punya dua kegembiraan. Kata Nabi SAW, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama adalah tatkala dia berbuka, bukan karena dia bisa makan, tapi karena dia bisa mendapatkan taufik dari Allah sebulan penuh. Tapi hidayah itu mahal sekali. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana seorang muslim hidup dengan sikap optimis, ya. Selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang dia hadapi. Hampir semua atau bahkan mungkin semuanya pernah menghadapi peristiwa yang tidak dia inginkan. Kita tuh kalau maunya semuanya indah. Kita mau punya rumah yang bagus, punya pekerjaan yang nyaman, hubungan kita semua baik. Tapi ternyata kita masih hidup di dunia tanpa duka, luka, sedih. Itu nanti. Kalau sekarang dunia kita ya semuanya penuh dengan kepedihan dan kesedihan. Berapa banyak kondisi yang menyebalkan yang pernah kita lewati. Kita nggak ingin, tapi itu terjadi. Berapa banyak keadaan yang menyakitkan hati dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian harus bercerai sama orang tuanya, sama sepupunya, sama saudaranya. Selalu dia kan, alhamdulillah suamiku baik. Ya maksudnya baik dibandingkan suaminya orang lain yang jahat gitu. Artinya dia melihat suaminya tetap baik buat dia. Iya, 6 tahun dia bersabar. Setelah 6 tahun dia cerita sama seorang syekh yang tempat dia curhat. Dia cerita setelah 13 tahun. Suami ana seperti cincin di tangan ana. Kapan ana mau lepas, ana lepas. Kapan ana akan putar, dia putar. Jadi baik banget suami. Tapi untuk mendapatkan itu harus bersabar berapa tahun? 6 tahun. Tapi banyak di antara kita yang terburu-buru gitu loh. Rasulullah SAW 13 tahun loh nunggu di Mekah itu. Dan urusannya selesai pun dengan diusir beliau alaihi salatu wassalam. Bukanlah kota Mekah jadi kota yang menerima beliau setelah 13 tahun, enggak. Maka dalam kehidupan rumah tangga pun kita harus selalu optimis, ya.
Jangan menceritakan masalah kecuali kepada orang yang takut sama Allah SWT. Karena berapa banyak rumah tangga yang masalah itu sebenarnya kecil, gara-gara bercerita kepada orang yang tidak bertakwa kepada Allah, hilang optimisme. Yang ada bencana. Bahkan ada cerita seorang adik perempuan. Dia cerita, Ustaz, ana punya masalah. Ustaz, jangan cerita sama kakak ana. Dia ceritakan masalah dia sebenarnya remeh. Iya, suaminya zalim lah. Dia kata suami ana zalim, Ustaz. Tapi sekarang suami ana udah baik, Ustaz. Tapi karena ana sudah cerita sama ibu ana, maka ibu ana minta ana cerai. Suamimu nggak baik gitu. Sulit. Bahkan sebagian, kalau antum dengar ceritanya Nabi Yusuf, beliau harus mendekam di penjara. Bukan karena beliau melakukan kesalahan dan dosa, bukan. Tapi itulah kehidupan yang memang harus dilewatin. Tetap kita optimis bagaimanapun kondisi kita. Sebagian kita itu lebih suka menyalahkan orang lain. Ini gara-gara fulan, ini kan, ya Allah. Udahlah, antum jalanin. Ini mungkin takdir antum yang harus antum lewati. Tapi Allah katakan akhirat itu lebih baik. Makanya Nabi kita Muhammad alaihissalam ya, ketika malaikat Jibril sempat nggak turun, ada fase wahyu itu nggak turun, sampai akhirnya turun surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu itu tidak mengabaikanmu. Enggak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bahkan sebagian mengatakan selalu akhir sesuatu itu lebih indah daripada awalnya. Lalu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu yatim kau dulu? Gak punya siapa-siapa engkau. Lalu Allah yang merawatmu, yang menjagamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Mendapatimu tersesat, lalu Allah memberikan hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Engkau dulu susah hidupmu. Nah, ini kita semua mengalami masa-masa sulit. Maka tinggal bagaimana kita memandangnya. Dalam dunia pendidikan, berapa banyak anak-anak yang tidak diterima di kampus yang dia inginkan. Banyak sama. Cerita itu insya Allah cerita ribuan mahasiswa. Tempat itu lebih indah sebenarnya daripada kalau dia sekolah. Insya Allah kita semua tahu cerita itu. Ahibati fillah, cuma gara-gara masalah yang dihadapin oleh sebagian kita, kemudian ada yang memandang dunia ini gelap gulita, seakan-akan gak ada kebaikan, sudah ahsan mati. Nah, ini fenomena yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Ada anak SD bunuh diri, SMP bunuh diri. Bahkan cerita salah seorang ustadz, ada ustadz gara-gara utang 20.000 bunuh diri ustadz. Kita punya masalah besar. Masalah itu seakan-akan hidup ini segala-galanya. Padahal kita nggak lama di sini. Dunia ini Allah ciptakan sebagai jembatan. Kemudian digantikan oleh Habibie. Ternyata Habibie juga pergi. Padahal dia orang pintar, hartanya banyak. Digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Kemana dia? Selesai. Kemudian digantikan oleh
Ibu Megawati, digantikan oleh SBY, digantikan oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita sekarang, dan semuanya akan pergi. Semuanya akan pergi. Selama-lamanya. Tidak akan pernah kembali lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya, memberikan penjelasan agar manusia ini sadar. Karena manusia sering nggak sadar. Kalau dia sudah pegang fulus, dia ngelihat angka di rekening dia berpikir akan lama hidupnya. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah sudah buat keputusan setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian, dan kematian ini sakit loh jemaah. Sakit. Gimana naruhnya dia? Gak jelas. Iya. Kalau antum terjebak di dalam kamar mandi, apa yang antum akan rasakan? 24 jam. Bagaimana kalau antum terjebak di sebuah ruangan yang sempit selama 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 1000 tahun ya. Rasulullah SAW itu di muka bumi ini hanya 63 tahun. Tapi di kuburan di alam barzakh sana, beliau selama 1433 tahun. Tapi ruangan itu bisa jadi luas kalau kita mempersiapkannya. Maka Allah ingatkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, dan kami berikan bala kepada kalian yang wujudnya itu keburukan atau kebaikan. Itu bala semuanya. Apakah kalau antum sehat itu bukan bala? Bala. Antum sakit juga bala. Ketika antum sukses, bala enggak? Makanya sebagian orang ketika dikasih bala kesuksesan, enggak datang kajian. Makanya dulu Anda berpikir ya ini husnudzon kita. Anda berpikir kalau jadi orang kaya itu enak. Kenapa? Datang kajian kapan aja. Oh, perusahaan sudah ada yang ngurusin. Dia udah punya keran, tinggal buka keran fulus keluar gitu kan. Tapi ternyata malah nggak bisa. Ada beban yang menyebabkan dia harus memikirkan uang dia. Semakin banyak uang dia, semakin berat beban dia. Makanya terkadang orang yang nggak punya fulus itu lebih ringan beban. Walaupun dia kena bala juga dengan kemiskinan dia. Berapa banyak cleaning service yang hidup daripada general manager cleaning service. Nyaman hidupnya. Dia nggak pernah memikirkan perusahaan. Dia hanya memikirkan pokoknya bersih, tugasnya selesai. Pulang dapat fulus ya nggak banyak kuasa, tapi alhamdulillah keluarga menerima. Maka Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kepada kami kalian akan dibalikkan semuanya. Maka ana mengajak semua untuk kembali mengingat apa yang kita baca sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Karena itu ringkasan hidup kita. Sebelum tidur kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Kita sebutkan dengan namamu ya Allah, aku hidup. Ada lagi doa Nabi sebelum tidur. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Yang diingat azab jauh. Ketika bangun dari tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Akan kembali kepada Allah. Artinya antum memulai hidup ini, antum memikirkan masa depan. Subhanallah. Anda tadi dengarkan kajian di mobil. Ada itu adalah sebuah istilah yang sebenarnya palsu. Nggak ada masa depan di dunia ini. Kenapa?
Yang ada masa terputus yang sebenarnya. Maka tadi, ketika kita mau tidur kita diingetin. Maka usahakan bisa nggak antum matikan handphone antum dalam sehari? Bisa nggak? 24 jam nggak pegang handphone? Coba. Kalau anak-anak mah bisa lah Ustaz, diambil sama bapaknya handphone. Tapi kita melatih ya. Kita melatih, enggak, matikan handphone. Oh nanti penting itu. Ketika ada yang penting, ketika ada yang sangat membutuhkan, mereka tahu jalannya lewat mana. Mereka akan tahu. Kita kadang-kala sampai tidur pun takut mematikan handphone. Ya saya takut ada hal yang darurat ini dan itu. Ada hal yang lebih darurat dari itu semua. Bagaimana kita tidak memutuskan hubungan sama Allah SWT. Baik, ahibati fillah. Bicara optimis, ternyata malaikat pernah pesimis. Malaikat itu pernah pesimis. Pesimis dengan apa? Dengan keberadaan kita di muka bumi ini. Tentang diri mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami tugasnya itu bertasbih, menyucikanmu, memujimu. Artinya kalau engkau memerlukan makhluk yang melakukan itu, engkau hendak menciptakan makhluk yang melakukan itu, sudah ada gitu. Kenapa harus menciptakan manusia yang bakal membuat kerusakan di muka bumi? Allah tidak memberikan penjelasan panjang lebar. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Orang itu pesimis karena dia bersandar bergantung sama ilmunya dia. Enggak mungkin, enggak bisa, ini, itu, nanti bakal kayak gini. Oleh karena itu sekarang nih, di momentum-momentum yang manusia itu hadir bersama-sama mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, Allah itu membanggakan manusia di hadapan malaikatnya. Karena kejadian ini, malaikat pesimis. Makanya ketika haji di Padang Arafah, Allah yubahim bihim malaika. Allah katakan kepada malaikat-malaikat, lihat tuh hamba-hambaku. Unzuru ila ibadi syu'than ghubran. Kau lihat kepada hamba-hambaku itu, kata Allah. Yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dalam kondisi mereka berdebu. Allah sebutkan tanazzalul malaika. Di sini menunjuk malaikat itu ingin turun. Dan mereka turun benar-benar. Kamu penuh dengan berkah buat hamba-hamba Allah gitu. Bayangkan satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Makanya kemudian setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarin Nabi Adam nama-nama. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk ngasih tahu nama-nama itu, mereka nggak tahu. Disitulah Allah ingin menegaskan bahwa ilmu malaikat itu terbatas. Ungkapan pesimisme itu karena ilmunya terbatas. Maka seorang muslim diperintahkan untuk berbaik sangka sama Allah SWT. Apapun kondisinya. Ahibati fillah, Rasul SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan kondisi orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman itu semuanya itu baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Nabi tegaskan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman.
Lu gimana dikena musibah, ditimpa musibah yang wujudnya hal yang menyenangkan, syakaro, dia bersyukur. Dia tidak mengatakan ini karena kerja keras saya. Enggak. Ini karena saya dulu belajar Ustaz. Karena saya punya link yang bagus kita. Dia mengatakan ini dari Allah. Alhamdulillah. Yang dia puji Allah Azza wa Jalla. Fakana khairan lahu. Maka hal yang menyenangkan itu jadi baik buat dia. Sebagian kita kalau dapat nikmat ya ma, ana merantau, ana tinggalkan keluarga ana. Kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, kepala jadi kaki, semua anak kerjakan. Akhirnya sukses anak. Allah yang kasih. Allah. Maka di sini orang beriman itu semua urusannya baik. Karena dia bersyukur sama Allah. Ingat syukur itu ada 3 rukunnya. Kita kemana Allah yang kasih dia cuci darah. Ada orang yang kena kanker yang dia harus kemo sampai rambutnya rontok. Ada banyaklah hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. Tapi buat orang beriman dia bersabar. Maka Allah kalau bicara bala ya, ada seorang nabi yang menjadi contoh bagaimana beliau dikasih bala. Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Balanya Nabi Ayub itu apa? Nah, sebagian kita hanya tahu dia sakit kulit. Nabi Ayub ini kaya raya. Jadi orang kalau miskin, kemudian miskinnya biasa memang dari dulu miskin dia. Tapi kalau orang pernah kaya raya, kemudian jatuh miskin, sakit. Orang yang awalnya dihormatin, dihargai di mana-mana, tahu-tahu ditinggalkan dan diasingkan, itu sakit sekali. Dan itu terjadi sama Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana akhirnya beliau ditinggalkan? Semua orang meninggalkan beliau. Ya biasa orang kaya, ada gula, ada semut. Tapi ketika miskin ditinggalkan. Apalagi tambah kena penyakit Nabi Ayub. Anak-anaknya semua mati. Semuanya mati. Orang tua itu kalau nguburkan anaknya, dia seakan-akan juga nguburkan jantungnya. Beberapa ayat mengatakan Nabi Ayub punya anak 13. Dan Ayub ketika dia menyeru berdoa kepada Tuhannya, mengatakan, aku sesungguhnya ditimpa abur. Tadi yang dorok tadi. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Beliau tidak menyebutkan secara detail, aku kena penyakit, hartaku habis. Enggak. Dan ini adab dalam berdoa. Beliau mengatakan masani, disentuh. Aku disentuh. Kita kan kalau doa seakan-akan orang paling susah sedunia aja. Allah, anak gini. Lupa kadang-kadang kita sama nikmat. Nabi Ayub mengatakan masani yadur. Disentuh padahal sudah 18 tahun jemaah. Habis semua harta dan anak-anak. Artinya kalau seorang mengatakan aku kena bencana yang berat sekali, enggak. Beliau mengatakan masani yadur. Lalu beliau mengatakan wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Sampai anak membaca, menyimak, sebagian menjelaskan. Ya kalau memang engkau melihat aku tetap berada di bala ini sebagai rahmatmu, nggak apa-apa ya. Dia belum menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Lalu Allah suruh Nabi Ayub menghentakkan kakinya ya, keluar itu air. Itu cuma kalau Allah mau kasih, nggak ada yang sulit. Nggak ada jemaah. Nah, Allahu Akbar. Masjid sebelah belum adzan kan? Belum. Baik, kita lanjutkan. Jadi
Orang beriman itu kondisinya benar-benar menakjubkan. Kalau dia tertimpa satu hal yang tidak menyenangkan, dia tetap berbaik sangka sama Allah. Dia optimis sebentar. Yang senang kalau ingat sementara, orang yang bergembira ketika dia tahu kok sebentar loh, dia akan sadar, iya aku nggak lama. Dia nggak akan bereforia, tapi dia akan bersyukur. Tapi orang yang kena musibah, kena petaka, optimis itu berbaik sangka sama Allah SWT, husnudzon sama Allah dan menyerahkannya kepada Allah SWT. Fa inna ma'al usri yusra. Ada yang pernah difitnah berzina. Kalau sekarang mungkin difitnah selingkuh katanya orang ya. Ada suami yang difitnah berzina sama istrinya sendiri kadang-kala. Antum tahu, ada wanita yang paling dicintai sama Rasul SAW. Putrinya Abu Bakar Siddiq itu difitnah berzina. Di kota Madinah. Nabi masih hidup. Abu Bakar ada. Gimana perasaan suami? Bagaimana kondisi Nabi SAW ya ketika beliau dapat ujian itu? Sebagian orang berpikir ujian ini buat Aisyah. Enggak, ujian ini buat umat Islam semuanya. Khususnya buat yang bersangkutan, Aisyah bersama seorang laki-laki. Di atas ontanya. Disebarkan berzina. Nabi SAW nggak tahu dengan yang gaib. Beliau tidak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai beliau terakhir ngomong sama Aisyah. Ya Aisyah, idza almamti bidzambin. Kalau engkau memang melakukan dosa itu, bertobatlah. Nampak siapa orang-orang yang selama ini sebenarnya memang menanti kesempatan untuk menjelek-jelekan keluarga Nabi SAW. Dengan musibah tersebut, Allah angkat derajatnya orang-orang yang dituduh berzina. Bayangkan kejadian itu disebutkan dalam Al-Quran dan Allah sebutkan pembebasan tuduhan buat Aisyah itu yang dibaca sampai hari kiamat. Dibaca oleh kita. Ini menunjukkan bahwasanya memang itu baik buat kalian. Makanya kalau antum dapat musibah sebesar apapun, seberat apapun, jangan mengira itu buruk buat kalian. Itu baik. Kenapa? Karena Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali untuk kebaikan kita. Makanya Allah mengatakan, Qul, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita sebuah musibah kecuali yang Allah tuliskan, tulisan lana sama alaina. Li sama alayya. Kalau lana itu artinya kebaikan buat kita. Tapi kalau alaina biasanya keburukan buat kita. Maka Allah katakan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kecuali yang Allah catat untuk kebaikan kita. Huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'min. Allah itu pelindung kita. Ketika antum yakin Allah pelindung antum, masa pelindung menginginkan keburukan buat antum? Gak mungkin. Dan bagaimana kalau kita tahu Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Hakim, Allah itu Wadud. Nama-nama Allah yang indah itu siapa? Dan tatkala kita membaca Al-Quran selalu kita mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingat, ketika antum dapat musibah yang berat sekali, emak-emak juga nih, ibu-ibu, dia mendapatkan musibah yang berat, jangan ba'alaikumul qital. Wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, dan itu sesuatu yang dibenci sama kalian. Oh saya senang Ustaz dengan peperangan. Enggak. Allah sebutkan. Secara naluri manusia nggak suka. Karena kalau dia berangkat perang dia akan meninggalkan keluarganya. Boleh jadi dia mati. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, mungkin dinikahin sama orang lain. Boleh jadi dia cacat seumur hidup. Nggak punya tangan dia hidup. Bagaimana sebagian sahabat nggak ada tangannya, nggak ada matanya. Mereka. Maka Allah sebut wa huwa kurhul lakum. Lalu apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang masalahnya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Manusia itu hanya tahu mana yang dia sukai dan mana yang dia tidak sukai. Tapi kalau mana yang baik dan mana yang tidak baik, wallahu alam, dia nggak tahu. Makanya ada seorang ketika memilih seorang wanita yang dia nikahi, dia sudah mengatakan ini insya Allah wanita baik, ini itu macam-macam. Dia maksa. Ibunya mengatakan janganlah nak, ibu kok nggak suka sama perempuan itu nak. Tapi ibu dia sebutkan berbagai macam, ya sudah. Ternyata terbukti tidak sesuai. Makanya kita disuruh istikharah. Minta pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Yang kita tahu tadi, anak suka. Apakah baik buat anak? Oh, nggak tahu anak. Karena bicara baik itu boleh jadi sekarang baik, besok nggak baik buat anak. Ada orang yang menikah. Tadi setahun dia merasakan baik, setelah itu jadi neraka rumah tangganya. Ada. Seperti itu. Maka Allah sebutkan boleh kalian. Dan yang kalian sukai afan. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan yang kalian suka itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Allah maha tahu, kalian nggak tahu. Udah. Kayaknya bapak-bapak silahkan sholat. Karena anak tadi udah jamak ya. Anak udah jamak. Jadi tafadhol bapak-bapak untuk sholat isya. Kita akan lanjutkan mungkin bersama ibu-ibu. Kemudian ini ada banyak masalah sebenarnya. Masalah yang berkaitan dengan mahram ya. Karena boleh jadi anaknya menikah ternyata sama pamannya sendiri. Maka perlu dipastikan nasabnya itu. Anti itu fulana binti siapa? Binti fulan. Kalau ketahuan, walaupun nggak tahu kemana keberadaannya, paling tidak dari nasabnya sudah ketahuan. Kalau ketika ada yang meminta putrinya, umpamanya dia tahu orang itu bukan saudara atau bukan mahramnya. Tapi intinya tadi berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada orang tua dengan mendoakannya, ya mencari. Ya anak nggak tahu, boleh jadi kan ada orang tua memang yang meletakkan anaknya di panti asuhan kemudian mereka pergi dan tidak pernah meninggalkan jejak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, mohon didoakan untuk seluruh jamaah di sini yang Allah belum pertemukan dengan pasangan hidup, yang masih single. Agar Allah pertemukan dengan pasangan hidup yang soleh soleha, baik akhlak dan agamanya, dan agar kami dapat bersabar. Tapi ada cerita seorang anak muda ketika baru menikah ya mungkin berapa hari setelah menikah, dia mengatakan nikah itu surga. Kata dia. Setelah setahun dia menikah, dia tanya, gimana rumah tanggamu? Ya pernikahan itu syarrun la budda minhu. Suatu masalah yang memang harus dihadapin. Jadi bagi yang belum menikah, manfaatkan waktu untuk memperbanyak istighfar, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nanti sudah menikah, ada banyak hal yang tidak bisa engkau lakukan. Karena engkau harus memberikan pelayanan kepada istri ya, bagi seorang perempuan, ngurusin anak ini dan itu. Maka sekarang yang masih jomblo ini, manfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan artinya ya. Insya Allah jodohnya datang dan engkau sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan seorang istri. Ustadz, saya memutuskan berpisah dari suami karena kata talak yang sering dia ucapkan. Tapi dia tidak terima. Dan kemudian menfitnah saya ke keluarganya. Saya jaga aibnya.
Sampai sekarang saya memilih hidup sendiri bersama anak-anak saya. Mohon doanya buat saya. Barakallahu fiik. Iya jemaah, kalau bicara pernikahan, Allah itu mengatakan tentang pernikahan, fa imsakun bima'rufin aw tasrihum biihsan. Nikah itu adalah dengan menjaga dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik. Dan subhanallah, di rumah tangga Nabi SAW pernah terjadi perceraian, tapi nggak ketahuan apa sebabnya. Nabi pernah menceraikan Hafsah. Kemudian Allah memerintahkan agar Jibril. Para ulama menyebutkan tidak tahu dengan jelas apa sebab diceraikan Hafsah itu. Itu menunjukkan bahwa rumah Nabi itu tidak terbuat dari kaca yang bisa dilihat oleh orang dari luar. Maka tolong kita punya rumah tangga, jaga rumah tangga kita. Tidak semuanya diceritakan kepada orang ya. Kemudian kalau dikatakan tadi anti difitnah sama suami, kalau anti berselingkuh, jangan dianggap itu buruk. Boleh jadi itu memang satu hal yang untuk mengangkat derajat anti, menghapuskan dosa-dosa anti. Karena ada laki-laki mungkin yang karena sakit hati sama istrinya, dia nggak ingin istrinya menikah sama orang lain. Maka dia fitnah seperti itu supaya orang nggak berani meminta dia. Maka anti berusaha untuk memperbaiki hubungan anti sama Allah, dan tidak perlu anti buka aib dia yang berselingkuh ini dan itu nggak perlu. Karena Nabi SAW mengatakan man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib dia. Jadi biarlah dosa dia ditanggung sama dia, anti tidak perlu ikut-ikutan membongkar aibnya dia. Bagaimana cara agar kita tetap berhusnudzon kepada Allah di tengah kondisi terpuruk yang kadang sebagai manusia kita merasa lelah? Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawab. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya. Kita nih kadangkala merasa berada di kondisi yang sangat terpuruk sekali. Padahal di luar sana ada banyak orang yang kondisinya jauh lebih buruk daripada kita. Maka kalau bicara bagaimana menumbuhkan optimisme di diri kita dan menumbuhkan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, maka caranya engkau harus kenal sama Allah. Siapa itu Allah? Apa yang sudah Allah berikan kepadamu? Karena sebagian orang merasa Allah tuh ngambil dari Anas. Loh, Allah nggak ngasih apa-apa. Bisa engkau duduk, engkau ambil buku, engkau tulis nikmat yang Allah berikan kepadamu. Hanya bisa melihat. Kita hampir nggak pernah mensyukurinya. Orang itu baru akan bersyukur biasanya kalau nikmat itu hilang. Kalau masih ada dia merasa bukan nikmat. Tapi dia merasa kehilangan pekerjaan, dia di PHK, anaknya meninggal, mungkin suaminya zalim, macam-macam. Dia merasa nikmat itu hilang. Tapi nikmat yang melekat di diri kita, kita lupa. Coba engkau bayangin ya. Ketika seorang ada masalah dengan jantungnya dan harus pakai ring. Atau harus di bypass. Atau dia masalah ada dengan livernya, yang livernya tinggal sedikit. Atau dia punya masalah dengan ginjalnya, yang ginjalnya sudah tidak berfungsi. Artinya ada banyak kondisi yang seharusnya engkau renungkan supaya engkau bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kalau bicara bagaimana tetap berhusnudzon sama Allah, tadi disebutkan hidup ini ujian dari Allah untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar. Kemudian musibah yang menimpamu itu hanya sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan musibah itu juga hanya sementara. Dan kemudian engkau banyak melihat kepada orang yang lebih buruk hidupnya daripada. Dan biasanya jemaah, ana berjumpa dengan banyak orang. Atau gak banyak ya, sama beberapa orang. Yang hidupnya nelongso. Nelongso itu apa bahasanya?
bahasa Indonesianya. Longso itu menderitalah dia. Menderita, orang hidupnya menderita. Karena dia gak bersyukur. Selalu dia merasa aku susah. Akhirnya susah hidup. Susah hidup. Merasa dia sangat terpuruk. Gimana dia mau baik sangka. Allah maha baik loh sama kita. Dan kebaikan Allah itu gak bisa engkau hitung. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau berusaha menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, nggak bakalan engkau menghitungnya, nggak bakalan. Tapi kalau engkau hendak menghitung musibahmu, engkau bisa hitung. Engkau ambil, engkau hitung. Aku pernah kena musibah ini, engkau tinggal hitung. Lalu engkau bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Allah itu Arhamur Rahimin. Subhanallah. أنت صليت العشاء اجلس وانتفض. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menasihati suami biar nggak bermudah chat dengan lawan jenis? Jazakallah khair. Iya, fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki ini siapa? Fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki ini siapa? Wanita. Maka bagaimana, ya karena yang tanya ini istri, maka Anda sampaikan kepada istri yang bertanya, bagaimana engkau menciptakan suasana yang tidak membosankan di dalam rumah? Karena ya rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu godaan. Jadi bukan hanya bicara chat, tapi bicara bagaimana dia menundukkan pandangannya. Maka engkau berusaha untuk menguatkan keimanan suami. Diajak suami baca Quran bersama, tadarus, ya baca artinya. Diajak suami ziarah kubur. Bagaimana dia takut sama Allah SWT. Karena kalau cuma takut sama istri, ya dia hanya akan berhenti chatting ketika ada istri. Tapi kalau dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kemanapun dia pergi, maka mau dikasih nasihat apapun, kalau imannya nggak kuat ya nggak bakal dengerin dia. Gitu. Izin bertanya Ustaz. Apakah curhat mengenai kondisi rumah tangga kepada teman untuk membuat hati lapang ini termasuk ghibah Ustaz? Iya. Yang pertama, kalau tujuanmu hanya ingin melampiaskan, mencurahkan isi hati supaya merasa lapang, jadi ghibah akhirnya. Apalagi engkau menyebutkan keburukan, atau seorang istri mengatakan suami ana seperti ini seperti itu. Dia sebutkan masalah yang terjadi. Kalau tujuannya adalah mencari solusi dan dia menyampaikan hal itu kepada orang yang bisa memberikan solusi, insya Allah nggak masuk ghibah yang terlarang. Tapi kalau sekedar melampiaskan isi hati udah selesai, maka engkau ghibahin suamimu. Allah itu mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Kalian itu jangan melupakan kebaikan atau kemuliaan yang terjadi di antara kalian. Maka ini jemaah, karena bapak-bapak udah mulai datang. Dalam kehidupan rumah tangga, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nisa ayat 19, Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa yang terjadi? Ceraikan atau gugat cerai? Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Kata Allah, boleh jadi yang kalian benci, sesuatu yang kalian benci, Allah jadikan di sana banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Maka di sini seorang istri ketika dia melihat suaminya punya beberapa perilaku yang kurang baik, ya,
Lihat kepada kelebihannya. Jangan bermudah-mudahan minta cerai. Dan kemudian seorang suami juga seperti itu. Lihatlah kepada kelebihan pasangan hidupnya. Rasul SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau bicara benci ini biasanya ada sebab. Nggak mungkin lah membenci tanpa sebab. Minha akhar. Bukankah ada perilaku yang lainnya gitu. Dia kan nggak selalu berbuat salah gitu. Artinya ada banyak kebaikan di dia. Lihatlah kepada kelebihannya. Ada kisah jamaah di Arab sana, seorang istri bercerai sama suaminya gara-gara satu kaleng Pepsi. Satu kaleng Pepsi. Pernah jadi perhatian buat engkau. Mulai si istri ini mulai mengungkit kejadian-kejadian di mana suaminya menurut dia nggak peduli sama dia. Engkau pernah kejadian kayak gini sama aku, engkau pernah kayak gini. Selalu yang aku inginkan tuh di nomor 2 kan terus sampai nggak kuat suaminya. Terjadi sudah bantah-bantahan sama suaminya. Akhirnya kata suami, udah aku ceraikan. Gara-gara apa? Pepsi. Karena dia melihat kepada keburukan. Oke, dia salah sekarang. Apakah semua hidupnya salah? Maka sebagian orang itu suka menjadi lalat. Ya. Antum tahu lalat? Kemana dia pergi? Ke luka. Ke luka, ke sampah. Itulah. Sedangkan kata Nabi SAW, mukmin itu kan nahlah. Mukmin itu seperti lebah, bukan seperti lalat. Lebah itu kemana perginya? Dia datang ke tempat-tempat yang indah. Dia ambil yang indah dan dia tidak merusak. Itu mukmin. Maka tuh gara-gara satu kaleng Pepsi bercerai. Padahal sudah 7 tahun menikah. 7 tahun dia menikah. Apa nggak bisa kau carikan alasan? Begitu pula seorang suami ya. Boleh jadi istrinya masak dalam kondisi capek, lelah. Dia mau masukkan garam yang dimasukkan gula. Mungkin terjadi. Dia kan ya namanya orang capek, lelah jamaah. Dia berharap suaminya makan itu dengan enak. Nggak ada lah istri yang berharap mudah-mudahan muntah-muntah suamiku makan. Nggak ada lah. Pasti istri berharap makanannya enak dan dipuji sama suami ya. Tapi kadang kalau salah masukkan. Atau garamnya kebanyakan. Itu terjadi. Berapa banyak istri yang manasin sesuatu karena dia gendong anaknya tahu-tahu gosong. Engkau akan mengatakan apa? Enggak peduli sama suami. Durhaka. Maka ingat, seorang yang curhat kepada orang lain, lihat. Engkau sering curhat tentang keburukan suamimu tapi hampir tidak pernah cerita kebaikan suami. Memangnya suamimu buruk sama anak panjang semua. Yang dia ceritakan semua adalah keburukan suaminya. Anda sampaikan kepada dia, kalau di diri suamimu sudah nggak ada kebaikan lagi, ya sudah kau buat cerai. Masa nggak ada kebaikan di diri suami? Ya ada lah Ustaz. Ya itulah. Ada ini, coba engkau sebutkan kebaikannya. Ini. Kalau keburukan semuanya punya keburukan. Makanya mak-mak di atas jangan tanya tentang anak sama istri anak. Nanti gak dengerin kajian anak jemaah. Semuanya punya keburukan jemaah. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni sama Allah kita. Ustaz, bagaimana cara birrul walidain dengan orang tua yang tidak bersikap adil kepada anak-anaknya? Subhanallah ya. Bicara keadilan kepada anak ini, itu ditekankan sama Nabi Muhammad SAW sejak dulu dengan praktek langsung. Datang Nu'man ibn Bashir bin Nu'man. Bashir ini datang. Dia bawa anaknya Nu'man. Ya Rasulullah, aku ini mau kasih hadiah buat Bashir. Ada hibah buat anaknya. Ingat, hibah itu baru terlaksana kalau ada serah terima ya. Tapi ibunya nggak mau. Kenapa ibunya nggak mau? Ibunya minta engkau jadi saksi ya Rasulullah.
Ini bagi para istri ya. Istri itu harus cerdas ya. Harus pintar-pintar menghadapi suami. Jangan suka berdebat sama suami. Kadang-kala istri tahu suami ini salah. Tapi suami kalau dikasih tahu istri nggak mau. Karena merasa, Rijal itu pemimpin gitu loh. Masa dikasih nasihat sama istri? Istrinya An-Nu'man pinter. Dia nggak mau debat sama suaminya. Sudah, aku siap. Aku ridho dengan pemberianmu asalkan Nabi jadi saksi SAW. Antum pun kalau ada ini ibu-ibu kalau ribut sama suami macam-macam sudah lama. Kalau Ustadz ngomong iya, anak iya. Bismillah. Supaya nggak ribut sama istri. Akhirnya datang. Ketika ngomong seperti itu, ternyata ini karena disuruh istri jemaah. Tanyalah Nabi SAW. Akulla waladika nahalta. Apakah semua anakmu engkau kasih hibah yang sama? Engkau kasih hibah yang sama. Apa engkau kepingin semuanya berbakti kepadamu? Iya ya Rasulullah katanya. Maka jangan kau lakukan itu. La asyhad ala jur atau ala zur. Aku nggak mau jadi saksi atas kepalsuan, atas kezaliman. Baik, kalau ternyata itu terjadi, ada orang tua yang zalim sama anak-anaknya, dia pilih kasih. Apakah kezaliman orang tua ini menjadi hal atau menjadi sebab yang membolehkan anak durhaka sama orang tua? Enggak. Tetap anak nggak boleh durhaka sama orang tua. Jadi jangan berpikir orang tua durhaka, anak durhaka. Nggak boleh. Tetap yang namanya dosa itu dosa. Jangan sampai orang tua berbuat dosa, engkau pun akhirnya membalasnya dengan dosa. Tapi Nabi ingin menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwa yang engkau lakukan itu dapat memicu anak-anakmu durhaka. Bukan melegalkan kedurhakaannya. Enggak. Maka kalau bicara apa sikap anak sekarang dengan orang tua yang tidak adil, ya sabar. Tetap berbakti sama orang tua. Karena yang nyuruh dia berbakti bukan orang tua, tapi Allah yang nyuruh dia berbakti. Dan dia ketika berbakti bukan karena berharap balasan dari orang tua, enggak. Harapannya apa? Allah memberikan yang indah buat dia. Jadi tetap bersabar ya. Insya Allah itu yang namanya silaturahim ini jamaah. Bukan kunjung-kunjungan ya. Tapi silaturahim itu adalah menyambung yang putus, menghangatkan yang dingin, mencairkan yang beku. Itu silaturahim. Jadi kalau sudah antum biasa kunjung-kunjungan ya sudah nyambung dari dulu gitu loh. Tapi ada orang-orang yang memutuskan. Ini tugas antum sekarang. Dan disitulah. Tapi orang tua juga dalam urusan kasih sayang tolong berusaha untuk adil. Kalau mencium anaknya satu, cium yang lain. Karena jangan sampai anak itu melihat, oh abahku ini sama aku nggak pernah nyium aku. Kalau kakak dia cium gitu kan. Jangan. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya agar tetap optimis dan yakin bahwa rizki dan jodoh sudah Allah tetapkan? Karena terkadang muncul perasaan khawatir. Iya, khawatir ini muncul karena kelemahan keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ya, bicara tawakal ini mudah. Tapi kalau ada momentum yang menunjukkan antum tawakal apa enggak, baru akan nampak antum tawakal atau tidak. Karena tawakal ini amalan hati. Ketika Nabi Musa bersama kaumnya sampai ke pantai di pagi hari. Dan ternyata tidak ada perahu untuk menyeberang. Ketika mereka noleh, ternyata pasukan Fir'aun sudah kelihatan. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah saling melihat dua pasukan ini, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, kita habis sudah. Kita akan terkejar sama Fir'aun. Karena memang lautan belakang Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla, inna ma'i rabbi sayahdin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sekali-kali tidak akan pernah mereka mengejar kita. Karena bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan hidayah. Dan ini yang perlu kita tumbuhkan di hati kita.
engkau hidup bersama Allah apa tidak gitu. Kalau bicara rizki ya jodoh, ada orang mungkin yang mengatakan, Ustaz, ana udah lama nunggu jodoh ana Ustaz. Sedangkan ya buat akhwat mungkin sudah umur di atas 27 ya, 28 atau 30, dia berpikir kayaknya sulit orang mau menikahi anak. Bapak-bapak ada yang mau? Ada orang Aceh menikah sama orang Papua. Kok bisa jamaah ya? Itu sudah dicatat jamaah. Maka yakin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua sudah ditanggung sama Allah SWT. Seringlah kita ini merenungkan ciptaan Allah jamaah. Buat orang yang keyakinan terhadap rezeki masih lemah, coba dia lihat ya. Anak itu kadang-kadang ngelihat di rumah ada serangga-serangga yang belum pernah anak lihat dalam hidup anak jam. Suatu hari istri anak bang sini bang, lihat ini bang. Ya Allah, indah banget, binatang apa ini yang lihat ya? Itu Allah tentukan rezekinya. Antum lihat yang namanya cicak. Cicak itu belajar di mana dia nangkap nyamuk. Sekolah di mana? Tidak ada. Allah kirimkan rezekinya gitu. Kadang-kala dia itu harus turun untuk menyambut rezekinya. Antum lihat kadang-kala cicak itu turun gitu loh. Bukan dia berada di atas saja. Dan itulah seorang muslim ketika mencari rezeki. Bukan berarti dia diam-diam. Enggak. Dia juga menjemput bola. Tapi kalau bukan rezekinya, itu cicak turun, ternyata dia menjemput ajalnya. Dia kan tujuannya menjemput rezekinya kan? Ternyata dia menjemput. Iya. Maka kita harus yakin dengan semua itu. Dan engkau tidak akan mati. Kecuali rezekimu habis. Nggak bakalan. Bicara jodoh. Tadi ada seorang wanita subhanallah. Yang dia dinikahin bukan karena cantik. Malah karena dia jelek. Ada. Karena wanitanya kan nggak pede kan. Anak ya apa Ustaz? Ada yang nggak cantik, sedangkan banyak yang cantik yang lainnya. Dia kan berpikir kan nggak akan ada yang menikahin dia. Enggak. Belum tentu. Boleh jadi ada orang-orang yang memang nggak cari wanita. Sebelumnya jazakallah khair Ustaz. Kakak dan keponakan dari kecil hingga kurang lebih 13 tahun hidup di bawah tekanan perilaku kekerasan suami. Kakak dan keponakan. Tunggu sebentar. Kakak dan keponakan dari kecil hingga kurang lebih 13 tahun. Ini kakak dan keponakan. Hingga 13 tahun hidup di bawah tekanan perilaku kekerasan suami atau bapaknya. Paham jemaah? Oh, dia menanyakan tentang kakaknya dia. Sahih? Masya Allah jemaah. Iya, kakaknya dia dan keponakannya. Siap. Dan keponakannya dia ya. Alhamdulillah kakak bisa bercerai. Karena ditinggal bertahun-tahun. Ternyata hal ini mempengaruhi psikis anak pertama. Depresi karena mendapat kabar kondisi bapaknya yang ODGJ. Oh, bapaknya ternyata kakak saya sudah ikhtiar periksakan anaknya dan kakak sekarang sholat. Dan masalah tidak begitu saja tuntas. Bagaimana saya yang di Jawa tetap mensupport kakak yang di Kalimantan. Ini kan sepertinya kakaknya dulu juga nggak sholat jemaah. Kalau disebutkan kan kakak sekarang sholat gitu ya. Baik. Jangan tergesa-gesa menikah. Dan ketika menikah, hendaklah sesuai dengan kriteria yang disesuaikan. Maka akhir dari ceritanya tidak akan menyenangkan buat engkau. Karena kita tahu Allah itu azabnya pedih.
Iya. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Tapi azab Allah itu pedih. Sekarang apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memang penting kita tidak menceritakan hal-hal yang menyebabkan orang itu jadi depresi. Ketika anak sakit parah atau anaknya itu kritis, orang tua kadang-kadang nggak dikasih tahu sama. Soalnya kalau dikasih tahu, yang sakit bukan anaknya doang, orang tuanya ikut sakit akhirnya. Maka bahasa-bahasa yang diplomatis dipakai di sana. Gimana kondisinya? Alhamdulillah sudah tenang. Maksudnya sudah tenang bukan berarti dia sudah sehat gitu loh. Yang mungkin tenang karena dikasih obat, tenang. Atau kondisinya dia sekarang sudah bisa tidur. Padahal dia sedang koma umpamanya anaknya. Maka mungkin anak yang tadi yang depresi ya akhirnya karena dengar orang tuanya, bapaknya gila mungkin jamaah. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan orang itu semua akan mendapatkan hasil kerja dia. Kalau dikatakan sejak awal bapaknya itu memang zalim sama istri dan anak-anaknya, boleh jadi dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga itu menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajatnya. Tinggal sekarang bagaimana sang kakak ini diajak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dulu dia meninggalkan sholat. Ada orang jamaah yang dulu nggak sholat, terus sholat, tapi dia nggak pernah bertobat dari dosa-dosa dia. Dia hanya berpikir saya sudah berubah. Loh iya, tapi engkau punya dosa banyak loh. Engkau tahunan nggak sholat, engkau tahunan nggak puasa. Maka hendaklah diajak kakaknya untuk bertobat kepada Allah. Bertobat itu menyesali dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia meninggal dengan mengganti dengan dia sekarang sholat dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan untuk anaknya mungkin bisa dengan dibantu dengan ruqyah ya, dibacakan Al-Quran kepada anak tersebut. Semoga dengan itu Allah berikan kesembuhan. Dan jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah. Selalu optimis ya, selalu berbaik sangka sama Allah SWT. Ingat Nabi Zakaria itu berdoa minta anak dan baru dikasih anak umur berapa? 100 tahun. 100 tahun. Itu Nabi. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam mengatakan yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Dikabulkan doa hamba itu selama dia tidak terburu-buru. Selama dia tidak tergesa-gesa. Makanya para nabi itu Masya Allah ya. Sampai dia mengatakan, kalau tadi ada mengatakan mulai pesimis ya. Nabi Zakaria itu mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah merasa susah dengan berdoa kepadamu ya Allah. Gak pernah kecewa dengan berdoa kepada. Itu keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana sebaiknya sikap seorang istri yang suaminya tidak ada etos untuk bekerja? Dan apakah istri diperbolehkan untuk bekerja tanpa izin dari suami? Sedang nafkah yang wajib dari suami itu apa? Apa jamaah? Nafkah yang wajib dari suami. Sandang, pangan, papan ya. Kalau bicara sandang, ya pakaian yang layak. Pangan ya makanan yang pantas. Kemudian tempat tinggal. Itu yang wajib. Ada yang memasukkan ke dalam itu obat-obatan ketika diperlukan sama dia. Tapi sebagian perempuan itu ingin lebih. Antum lihat sebagian wanita yang mungkin merantau, berangkat ke luar negeri. Terkadang hal itu disebabkan tetangganya punya rumah, tetangganya punya mobil, sukses ini dan itu. Sedangkan dia sama suaminya kok kayaknya tetap dari dulu kayak gini. Apabila suami telah memberikan nafkah tadi yang wajib, maka istri nggak boleh keluar rumah bekerja kecuali dengan izin dari suami. Tapi kalau suami tidak memberikan nafkah, maka istri boleh bekerja tanpa izin suami.
kalau suami tidak memberikan nafkah. Kalau bicara keluar kota, nih kalau bicara keluar kota kan dia sudah disebutkan bukan bicara sandang pangan papan, tapi pendidikan anak itu. Kok pada mahal ya, seperti itu. Dan sekolah itu ada yang mahal, ada yang murah. Cuma jadi masalah kita maunya yang mahal, maunya yang murah, tapi bagus kayak yang mahal. Itu yang jadi masalah. Maka ketika engkau punya keterbatasan, nggak bisa masuk sekolah, didik anakmu sendiri. Didik. Dan berapa banyak jamaah ulama-ulama itu jadi bukan karena mereka sekolah, tapi karena didikan di rumah. Nah itu kalau kita bicara karena keterbatasannya. Tapi kalau mereka anaknya punya biaya untuk dimasukkan ke sekolahan, tafadhol. Tafadhol. Tapi yang jelas tadi ketika dia mau keluar kota atau merantau sehingga dia meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, nggak boleh. Bolehkah seorang istri gugat cerai suaminya yang tidak memberikan nafkah? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi kalau dia mau bersabar lebih baik ya. Apalagi kalau suaminya suami anak ini soleh Ustaz. Dia sholat 5 waktu, dia alhamdulillah bagus, dia perhatian. Tapi memang untuk kerja itu malas. Ada. Ada nggak yang mau rezeki anak lewat istri mungkin? Allahu Akbar. Dan istri kalau ngasih nafkah sama suami, itu boleh dihitung utang. Boleh. Jadi apabila seorang suami tidak memberikan nafkah, kemudian istrinya yang ngasih nafkah untuk kehidupannya, dan istri niat supaya itu nanti kalau suami punya uang dibalikin, balik ya mah. Jadi bapak-bapak nanti istri, bang aku 5 tahun ya, sebulan 10 juta, balikin duitnya, kau dapat warisan nih sekarang, balikin jemaah. Itu utang. Kalau nggak hari kiamat dituntut. Ini bicara tentang hak dan kewajiban. Tapi ada istri enggak, anak cari pahala dari Allah SWT. Ya sudah. Tapi kalau dia memang mau nuntut boleh, boleh. Karena yang wajib memberikan nafkah bukan istri tapi suami. Nah, bagaimana membuat iman selalu istiqomah dengan kebaikan dan kebaikan agar kita wafat husnul khatimah? Cuma baca Quran. Antum perlu punya hubungan sama Al-Quran yang baik. Memberikan nasihat agar kita baca Quran tiap bulan. Hatam Quran tiap bulan. Tapi kebanyakan kita memahami hatam Quran itu bulan Ramadan. Makanya muncul pertanyaan, Ustaz, lebih baik hatam Quran sama artinya atau gimana ya? Tiap bulan kita dianjurkan untuk baca Quran sama artinya. Apa dalilnya? Karena Nabi SAW menyebutkan orang yang baca Quran kurang dari 3 malam hatam, la yafqah. Dia nggak akan bisa memahami. Berarti kan tujuannya membaca untuk dipahami. Maka Nabi melarang jangan terlalu cepat gitu loh. Paling cepat 3 malam lah Nabi SAW. Nabi menganjurkan kepada Abdullah bin Amr bin As ketika dia istrinya, ini jamaah, istrinya Abdullah bin Amr itu mengadukan suaminya. Suaminya ini sholat malam puasa sunnah terus. Kira-kira kalau dapat menantu kayak gitu gimana? Oh Masya Allah soleh. Tapi hablum minan nas, kata Nabi SAW, puasa paling bagus puasanya Daud. Sudah. Awalnya engkau puasa sebulan sekali. Rasulullah aku kuat lebih dari itu. 3 hari dalam sebulan. Aku kuat lebih dari itu. Udah. Senin Kemis atau puasa pertama Allah turunkan. Itu Iqra. Terus apa yang mau dibaca? Ya Qurannya ini yang dibaca. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon didoakan untuk bapak ibu saya supaya rumah tangganya hingga jannah Allah, dan mohon doakan bapak ibu saya diberikan kesehatan dan kenikmatan ibadah di hari tuanya, berkumpul bersama cucu-cucu, anak-anak dan mantu saya sampai mencintai. Saya sangat mencintai ibu bapak saya. Jazakallah khair, Masya Allah, barakallahu fikir. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya jamaah. Iya, ada jamaah bapaknya umur 70 tahun, ibunya umur 68 tahun, cerai jamaah. Antum bayangin, setan itu nggak pernah tidur siang. Nggak ada ceritanya itu ngelihat orang yang sudah tua, aduh sudahlah nggak usah godain lah, kesian. Nggak ada. Makanya kadang-kadang berpikir, ya Allah,
Apa yang dicari sama suaminya? Ada. Jadi suaminya ini dulu terbaik Ana kehilangan pekerjaan karena dizalimin. Dan di waktu yang sama Ramadan istri Ana cerai di jamaah. Sudah jatuh ketimpa tangga. Istri Ana cerai meninggalkan karena Ana tidak kerja. Lalu pergi tanpa izin dan menguras ATM Ana, Ustaz. Makanya jangan dikasihin istri ATM tuh. Siapa yang ATM-nya dipegangin istri? Coba angkat tangan. Nggak ada jamaah. Ya, Ustaz punya 3 ATM Ustaz yang kasih istri. Nah, Ana tetap berhusnudzon sama Allah. Mungkin ada nasihat Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah mengatakan wala nabluwannakum. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Supaya kita lihat siapa yang benar-benar berjihad, berjuang, dan siapa yang benar-benar bersabar. Dan ternyata tidak ada karunia Allah yang lebih besar. Kata Nabi SAW, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Nggak ada karunia Allah yang itu bukan dikasih pekerjaan. Kasih susah. Kata Nabi SAW, idza ahballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama satu kaum, kasih apa? Kasih bala, kasih kesusahan. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah akan ridho sama dia. Kalau Allah ridho sama antum, apa gunanya semua dunia ini? Selesai sudah. Cukup keridhaan Allah buat antum. Faman sakhita fa'alaihi sukhut. Tapi barang siapa yang murka, yang tadi suudzon sama Allah, kadang-kadang dia sampai mengatakan, apa sih salahnya ana ya Allah? Apa sih kurangnya ana? Oh banyak kurangnya kita jemaah. Maka Allah akan murka sama dia. Maka mudah-mudahan Allah ingin mendengar doamu, Allah ingin mendengar munajatmu. Dan sebagian kita itu bergantung sama tempat kerjanya. Kejadian COVID kemarin, itu jadi pelajaran ya. Jutaan orang di PHK. Sama kalian bukan perusahaan kalian. Yang kasih rezeki sama kalian itu Allah SWT. Buktinya apa? Engkau di PHK engkau masih hidup. Kalau yang ngasih rezeki perusahaan ya selesai. Engkau di PHK mati hari itu. Tapi enggak. Dan boleh jadi Allah ingin memberikan kepadamu peluang rezeki-rezeki yang lainnya. Berapa banyak orang yang di PHK kemudian dia dikasih usaha yang jauh lebih nikmat. Maka tetap berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekan depan keluarga Ana mendapat undangan dari keluarga jauh, dari kakek. Lokasi di Jakarta. Beberapa jam yang lalu Ana ditelepon keluarga Ana yang lain. Ternyata yang ngundang itu keluarga misionaris. Apa yang harus Ana lakukan, Ustaz? Sedangkan kalau Ana tidak jadi ikut berangkat, takut keluarga Ana yang jadi korban. Konteks undangan tersebut hanya pengen menyambung silaturahim yang pernah terpisah. Mohon arahannya Ustaz. Allahu Akbar. Antum harus datang. Ya. Muncul kelompok-kelompok yang mengatakan semua agama sama. Semua agama itu kan ingin kebaikan ini dan itu. Maka antum harus datang untuk menyelamatkan keluarga yang lain. Jadi kalau bicara silaturahim di situ, itu kesempatan untuk berdakwah. Bagaimana Nabi SAW ketika menyampaikan dakwahnya, beliau kumpulkan keluarganya. Beliau panggil pamannya, beliau panggil ponakannya, beliau panggil semua. Beliau panggil putrinya, beliau sampaikan dakwah itu. Maka merasa mungkin penting antum harus hadir di sana. Dan kalau bisa mengajak seorang ustadz, paling tidak ya ada yang bisa disampaikan di sana. Kalau memang di situ misionaris tadi, ada misi yang tidak mereka sampaikan. Kalau ternyata jamaah orang-orang itu sudah memanfaatkan cara seperti ini. Satu keluarga non muslim bagaimana mengumpulkan yang non muslim, yang muslim semua.
Itu sudah jadi cara mereka sekarang. Kita pun bisa. Jadi antum nggak punya keluarga non muslim, ya udah diundang silaturahim, sampaikan tentang agama ini kepada mereka. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir jemaah. Afwan Ustaz, di luar tema. Cara mengerjakan sholat maghrib tapi imamnya sama imam. Nanti imamnya ketika rakaat ketiga imamnya berdiri, engkau tetap duduk. Nunggu imamnya salam bersama imam. Jadi nunggu imamnya nanti tahiyat terakhir kita salam sama imam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, niat mufaraqah. Ketika imamnya berdiri melanjutkan sholat isya'nya yang keempat, kita niat untuk berpisah dengan imam. Kita menyudahin sholat maghrib kita 3 rakaat. Jadi tetap berurutan. Itu pendapat jumhur ulama yang ana ketahuin. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Rasa itu yang bisa ana sampaikan kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Dan ana ucapkan kepada sahibul bait, karena ini katanya kajian pertama, kajian perdana. Oh, peresmian ya, Masya Allah. Siap. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair.